welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Evan mulai mengurus rencana pernikahannya. Hanya pernikahan sederhana sesuai yang Verlyn inginkan. Apalagi mereka sudah tidak memiliki keluarga inti ataupun saudara dekat. Undangan pun mereka hanya menyiapkan 100 undangan, lebih untuk klien-klien Evan. Teman Verlyn hanya beberapa, karena ia memang tidak terlalu memiliki banyak teman yang tergolong dekat. Siang itu selesai fitting baju, mereka ke rumah Evan. Selama memutuskan menjalin hubungan serius dengan Evan, Verlyn memang belum pernah sekalipun berkunjung ke rumah calon suaminya itu. Dan sekarang mereka ingin masak bersama untuk makan malam. Gak sabar rasanya, pengen buru-buru sah, biar bisa cepat satu rumah, ucap Evan, begitu menutup pintu. Untuk pertama kalinya, saya ke rumah ini selain untuk urusan pekerjaan. Dan tidak lama lagi kamu akan jadi tuan rumah di sini. Verlyn melangkah menuju dapur. Ia menyimpan sebagian belanjaan yang tidak ia butuhkan ke dalam kulkas. Kemudian memulai memotong-motong sayur, bahan untuk memasak. Evan berjalan mendekat. Melihat rambut Verlyn yang tergerai, pria itu merasa tidak nyaman. Lantas ia mencari sebuah sumpit, kemudian merapikan rambut calon istrinya dan menahan gulungan rambut Verlyn dengan sumpit itu. Satu kecupan mendarat di leher jenjang Verlyn. "Bapak, saya sedang pegang pisau. Nanti kalau saya salah potong gimana?" protesnya. "Tenang, saya akan mengobatinya. Semakin mengenal Bapak, ternyata Bapak ini sangat mesum ya. Tapi kan mesum saya bisa mengendalikan diri. Gak sama sembarangan orang saya mesum." "Iya Pak, saya percaya. Berarti saya bukan salah satu orang yang sembarangan itu ya?" "Tentu saja bukan. Kamu kan calon istri saya." Evan meluk Verlyn dari belakang, membuat Verlyn semakin lama menyelesaikan masakannya. "Saya mandi dulu ya." "Iya Pak, silakan. Atau mau mandi bareng sama saya?" "Enggak ya Pak, nanti aja kalau udah sah." "Bener ya, tiap hari harus mandi bareng pokoknya." "Maunya." "Ya tentu." Tawa Evan pecah. Verlyn hanya bisa geleng-geleng kepala. Sambil menunggu Evan mandi, Verlyn membersihkan dapur karena masakannya memang sudah matang. Mengelap meja, juga mencuci wadah bekasnya meracik bahan. Setelah itu menaruh semua masakannya di meja makan. Tentu saja ia juga menyiapkan piring, sendok garpu, juga gelas di meja. Senyum terbit di bibirnya. Setelah beberapa bulan ia tidak melakukannya, akhirnya ia melakukannya lagi. Memasak untuk calon suaminya. Rasanya seperti mereka sudah menikah saja. Wanita itu berjalan ke ruang tengah. Di sana ia dikejutkan dengan sebuah bingkai foto besar yang menempel di dinding. Sebuah foto pernikahan. Siapa? Wanita itu berjalan mendekat. Pengantin pria adalah Evan, calon suaminya. Lalu siapa pengantin wanitanya? Diakah almarhumah istri Evan? Tiba-tiba saja hati Verlyn dilingkupi kebimbangan. Ia dan Evan sudah akan menikah. Mengapa Evan masih saja memajang foto pernikahan mereka? Semakin penasaran, Verlyn mencoba membuka satu demi satu laci yang ada di ruangan itu. Ya, di sana masih tersimpan rapi album foto yang dari sampulnya terlihat bahwa album tersebut adalah album foto milik Evan dan almarhumah istrinya. Ragu-ragu Verlyn mengambil, lalu membukanya. Benar saja, album foto itu berisi kumpulan foto Evan. Mungkin sejak ia masih kuliah bersama wanita itu. Seketika hati Verlyn terasa sakit. Mungkinkah ia telah salah melangkah? Ia terlalu cepat mengambil keputusan untuk menikah dengan duda ditinggal mati itu. Dengan tenaga yang tersisa, Verlyn melangkah menuju kamar. Dibukanya pintu kamar Evan, tidak dikunci. Dari dalam kamar mandi masih terdengar gemericik air. Lagi-lagi ia dikejutkan dengan foto besar yang menempel di dinding. Tampaknya kumpulan foto prewedding mereka. Apa maksud dari Evan masih memajang semua itu, sementara ia sudah merencanakan untuk menikahi wanita lain? Satu lagi yang membuat hati Verlyn semakin sakit, saat pandangannya beralih ke ranjang milik Evan. Di sana ada boneka beruang besar, di mana di dada boneka itu ada foto Evan dan wanita itu. Tidak tahan lagi, akhirnya Verlyn memilih untuk pergi. Tidak peduli jika nanti Evan akan mencarinya. Evander dan Agatha. Siapa yang tidak mengenal mereka, terutama anak-anak Mapala. Tadinya tidak ada yang menyangka jika kedua orang itu akan menjadi sepasang kekasih, bahkan sampai menikah.
Kisah kasih mereka selalu membuat para junior terbawa perasaan, apalagi ketika sedang ada kegiatan di organisasi kampus tersebut. Capek nggak yang? Tanya Evan ketika mereka sedang mengikuti acara pendidikan dasar junior mereka. Agatha menggeleng. Kan bukan anak baru lagi. Malu dong punya pacar pernah menjadi ketua Mapala, masa baru segini aja capek? Yang benar, kalau capek ayo aku gendong. Ih, kakak apaan sih? Malu dilihatin yang lain. Lah, ngapain mesti malu? Kamu kan pacar aku. Pipi Agatha bersemu merah. Ia heran, mengapa hanya dengan mendengar pengakuan Evan kalau dirinya adalah pacar lelaki itu, sudah bisa membuat pipinya merona. Selain itu juga dadanya berdebar. Dasar bucin. Mereka ada di barisan paling belakang. Tiba-tiba saja Evan merangkul kekasihnya itu. Kakak, dingin tahu tak? Cuma ngerangkul ini, tidur bareng aja kita udah biasa kan? Tidur bersama yang Evan maksud adalah tidur bersama dalam satu tenda. Tidak hanya berdua, tetapi juga bersama anggota yang lain. Di organisasi mereka memang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Malam itu sedang ada kegiatan malam keakraban bersama. Tentu saja Evan dan Agatha ikut serta. Kegiatan yang tadinya diharapkan akan berjalan lancar, nyatanya harus sedikit terkendala karena hujan. Untung saja tenda sudah berhasil didirikan. Akhirnya kegiatan hanya dilakukan di dalam tenda. Susunan kegiatan yang tadinya berupa api unggun diganti dengan kegiatan sharing. Apa saja, entah itu sharing pengalaman, cerita horor, maupun cerita lucu. Di dalam tenda, Evan dan Agatha bagai perangko, selalu menempel. Siapa yang berani mendekati gadis itu ketika sang pemilik hati ada di sisinya? Mau? Tanya Evan, menawarkan keripik kentang pada Agatha. Agatha pun mengangguk dan Evan menyuapinya. Aduh, yang lagi kasmaran, please deh jangan bikin envy, tegur salah satu teman perempuan Evan. Tentu saja sebenarnya hanya sebuah candaan. Agatha malu bukan main. Ia lupa jika banyak mata yang bisa saja mengawasi mereka. Sirik aja loh, nggak ngertiin amat. Dingin-dingin gini kan enak, tahu mesra-mesraan sama pacar. Bela Avan dengan gentlenya, yang justru semakin membuat Agatha malu. Dasar lo, modus. Semua yang ada di tenda tertawa. Sampai malam larut pun gerimis masih belum juga mau pergi. Pukul 11 malam semua dikomando untuk tidur. Evan berada di paling pinggir, sementara Agatha ada di sebelahnya. Dan sebelah Agatha adalah anggota perempuan yang lain. Berada di sebelah sang pacar membuat gadis itu tidak karuan, terutama hatinya. Karena hal tersebut, bernapas saja rasanya susah. Kamu kenapa? Tanya Evan dengan berbisik, takut mengganggu yang lain. Tidak apa-apa, jawab Agatha dengan berbisik juga. Dalam keadaan remang-remang, mereka tidak dapat melihat dengan jelas satu sama lain. Begitu juga dengan Evan dan Agatha. Tangan lelaki itu meraba pipi sang pacar, mengusapnya. Dalam keadaan seperti itu, Evan tidak bisa lagi menahan diri. Wajahnya mendekat. Ia tempelkan bibirnya di bibir Agatha. Hanya sebuah kecupan, tanpa ada nafsu bermain di sana. Namun itulah yang mereka anggap menjadi first kiss mereka.